Kalau orang berjemur mau nonton artis karena dia mau dihibur, tapi ini berjemur dari tadi karena mau dengar ceramah. Allah. Do yang di depan, Oh, ya, kamu kasih semua hadiah. Do, ibu. Ibu. Ayo, ya sudah. Ya. Orang kaya Mati. orang miskin Mati. raja-raja Mati. rakyat biasa Mati. Ustadz. Jangan dulu. Sudah duduk. Jangan lindungi orang. Tentu yang duduk di sini dan berjemur jauh lebih besar pahalanya daripada yang duduk di sini. Ya pasti nih di sini tidak berkeringat, tapi Mat Ali lebih banyak lagi pahalanya dari kita semua. Kenapa? Karena dia sponsor. Semua kebaikan ini terjadi dengan izin Allah melalui kemurahan hati Pak Mat Ali dengan istri. Halo. Hoi. Pernah lihat orang antar jenazah? Pernah. Nah, kata Nabi, kalau ada jenazah diantar, 3 yang mengantarnya. Berapa ibu? 3. Berapa? 3. Bukan 3 istri Pak, 3 yang mengantarnya. Tapi kata Nabi, 2 yang kembali, tinggal 1 yang menemanimu. Apa gerangan yang 3 itu? 1, keluarga. Datang sepupu, datang sanak, datang keluarga, anak istri mengantar. Tapi begitu masuk kubur, apa dia mau masuk temani kau di kuburmu? Tidak. Meskipun waktu dia gombal kita, dimanapun kau pergi aku akan mengikutimu. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Nah, meninggal. Begitu masuk kubur, apakah suaminya mau masuk? Tidak. Bu, itu yang pakai kacamata semua. Ibu-ibu gaulnya pasti montong ini. Iya toh? Warna bajunya warna janda. Bu, kira-kira kalau ibu mati suami masuk di kubur? Nah, ada temanku nih haji tahun 2016. 2006. Waktu meninggal istrinya bengkak matanya. Rasanya tidak bisa lanjutkan hidupku, Ustaz. Ini istriku baik betul. Kira-kira Pak Mat Ali begitu? Iya. Ya Allah, baik sekali Ustaz. Saya bisa seperti ini, sukses seperti ini gara-gara istriku, Ustaz. Separuh jiwaku sudah lenyap. Hebat juga ini. Kan biasanya kalau laki-laki meninggal istrinya itu jarang yang menangis, ya kan? Ini menangis sampai bengkak matanya. Dalam hati saya, hebat juga ini Bapak. Belum setengah tahun, saya pergi jogging di Karebosi, jalan-jalan, ketemu kayak tadi menangis-nangis bengkak matanya. Di sampingnya ada perempuan, cantik, masih muda, panjang rambutnya putih, tidak pakai jilbab. Saya jalan, ketemu, Pak Haji, gimana kabar? Baik. Jalan-jalan saya tanya, Haji, siapa itu? Dia bilang, yang baru, Ustaz. Begitulah nasibmu nanti kalau mati ke semua ibu. Sakit ibu. Nah dengar mama nyece istriku di rumah. Nah bilang, itu ceramahmu, jadi nanti kalau kau mati kau mau kawin, kalau saya mati kau mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayang. Kenapa kau nasiku, nah istriku? Kenapa kalau saya panggil sayang? Oh, kalau saya tidak panggil istriku romantis. Kalau dia marah, aku buka bajuku baru joget. Saya bilang, sayangku sini kau dulu. Dengar baik-baik. Jangankan kau meninggal, masih hidup kau saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Iya toh? Jadi kalau meninggal jangan harap suamimu, jangan harap istrimu, jangan harap keluargamu mau temani kau masuk di kubur, tidak mungkin.
Jangankan masuk di kubur, menemanimu saja satu malam di atas kuburmu tidak bakal mau dia. Itulah sebabnya kalau mati kau nasang kau ugie, ewaya demu. Satu, dua, apalagi yang mengantar kita? Mobil, harta keluar. Kalau Pak Mat Ali meninggal, banyaknya hartanya ikut mengantar. Mobil Mercy itu, bayangkan mobil Mercy begitu cantik, mewah, mahal. Saya pernah membayangkan Pak Mat Ali, kalau begini mobilku empat istriku di atas, luar biasa. Nikmat dunia sudah saya, Pak. Tapi dia bilang orang bagaimana mau empat? Oh, aku dua saja nak bertengkar, apalagi kalau empat. Ya itu, Bu? Ya. Mau kau suamimu setia? Ibu-ibu mau semua suami setia? Betul, betul. Gantungkan wajahmu di hatinya. Insya Allah dia tidak kemana-mana. Bagaimana caranya, Ustaz? Yang ku suka ngomel. Tidak ada orang tahan itu kalau istri suka ngomel. Ada ibu-ibu pernah bertanya di Makassar, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Bawaannya mau lari saja keluar dari rumah. Saya takut dia tersinggung. Kuceritakanlah, Bu, ada orang suami istri. Ini istrinya suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang. Mangomel. Suatu saat suaminya punya ide. Nah, bawalah istrinya beli berlian, beli perhiasan. Sudah dibelikan perhiasan, senang ini istrinya. Senang. Dalam hati suaminya, saya bawa kemana ini istriku? Oh, udah ingat, di kampungnya ada sumur tua. Ini sumur tua sudah 400 tahun umurnya. Dia bawa lah istrinya. Dek, kita pergi lihat sumur tua yuk. Ayo Mi, sampai di sumur tua. Dia bilang suaminya, Dek, lihat ke bedek itu dalam dah. Dalam. Banyak airnya? Sedikit Ji. Ah masa? Iya, paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya, berarti aman ini. Ya dekat-dekat sumur. Lihat aku sayang. Begitu dekat sumur, dia dorong istrinya masuk. Wah, jatuh. Nah bilang suaminya, ngobel mako di situ. Ngobel kok sampai pagi, saya tidak dengar juga. Suaminya di atas santai-santai, rasa kok. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar keluar dari sumur. Kaget suaminya, "Hei, siapa kamu?" Dia bilang, "Saya jin penunggu di sumur ini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam sumur ini. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Baru 1 jam di dalam, lebih baik saya lari." Woi Bu, jin saja tidak mampu kalau kau tukang ngomel, apalagi suamimu yang sudah pensiun. Ya, maka demi Allah Bapak Ibu sekalian, begitu Bapak meninggal tidak mungkin istri masuk. Begitu ibu meninggal tidak mungkin anak istrimu, anak suamimu masuk di kubur. Tidak, maka kalian akan masuk sendiri. Yang kedua yang menemani kita apa? Harta. Keluar semua harta. Tapi demi Allah begitu kau mati, hartamu mulai yang paling kaya sampai paling miskin sama yang dia bawa masuk di kubur. Apa? Kain kafan. Bukan kain sutra. Barangkali yang paling banyak duitnya di sini, di tempat ini, siapa? Ahmad Ali. Tapi hebatnya nih Pak Ahmad Ali serta istri, banyak duitnya, tapi masih mau ngurus masjid. Amin. Sumpah kak ini, sumpah kak. Berapa kali mah diundang pergi motong, susah saya datang. Kenapa? Jauh dan berkilo-kilo. Saya bilang sama kameramenku di tadi depan, siap-siap kok. Kalau kau saya muntah kasih siap kok kantong plastik. Iya toh? Iya. Tapi alhamdulillah ada Mat Ali Undandas Atlatif. Kenapa mau?
Karena kalau Mat Ali ngundang saya, aman urusan. Iya toh? Iya. Maka bersyukur kok ada orang kaya mau ngurus masjid. Bukan cuma urus masjid, nah bantu kok, nah bangunkan kok nanti pasar-pasar yang ada di masjid. Bukan seperti pasar jangan tongko mau jual ikan di pasar. Bukan itu. Bukan jual kau ikan, jual kelapa, bukan. Tapi yang seperti toko-toko modern. Apa namanya? Indomaret. Hah? Alfamidi. Indomaret. Yo, Indomaret itu orang lain punya. Ini nanti masjid punya. Iya. Namanya Masjid Mart. Masjid Mart. Ya, alhamdulillah. Ada orang kaya yang baik istrinya. Karena biar mau Mat Ali, istrinya tidak mau, tidak jalan ini urusan. Betul. Ya, Betul, maka betul. doakan suami istri setia. Amin. Anaknya soleh dan soleha. Amin. Hebatnya lagi, Allahu Akbar, mendatangkan ustadz. Betul. Banyak orang kaya, apa nak datangkan? Artis. Apa kau dapat kalau artis datang? Candolen-doleng. Tahu ya itu candolen-doleng? Roknak sempi, naik ke atas, yang di atas turun ke bawah, kelihatan sedikit, enggak juga nak kasih pegang kok, apakah Cina-Cina aja pakai? Iya toh? Iya. Hei, nak kasih pegang kok, apakah Cina-Cina mo? Kalau ada gitu Pak Haji nonton begini. Nah, bandingkan pahana istrinya dengan pahana artis. Pasti dikala pahana istrimu. Istrimu makele nih. Iya toh? Iya. Ya. Tapi alhamdulillah ada anggota DPR kita. Dia wakili suara kita ke pusat. Istri beliau wakili suara kita di provinsi. Masih mau ngurus masjid dan mendatangkan ulama. Kalau ulama didatangkan, insya Allah berkah Allah turun. Amin. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Penduduk suatu negeri bikin tablik seperti ini, mendatangkan ulama, mendatangkan penceramah, memperdengarkan ayat-ayat Quran, Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam tanah. Saya ceramah, bukan saya yang jago. Saya ceramah, bukan saya yang hebat. Tapi siapa Bapak Ibu sekalian yang hebat di hadapan Allah? Saya tidak ada artinya ketika tidak ada Bapak Ibu. Saya ceramah di sini, berapi-api, keluar hebat saya ngomong, tapi tidak ada yang nonton. Dia orang bilang sudah lama gini itu Ustaz. Iya toh? Iya. Makanya kalau ada tuan-tuan guru, ada ustadz di sini, jangan kau sombong. Apa yang kau mau sombongkan? Nah, kau bisa jadi ustadz karena ada pendengarmu. Kau bisa jadi ustadz karena ada santrimu. Kalau tidak ada mereka, tidak bisa kau jadi ustadz. Tapi kau sendiri pasti kau gila. Ya. Hei. Ya. Nah, kalau meninggal nanti orang kaya yang masuk paling kain kafan, bukan kain sutra. Tidak ada orang kaya pas mau dikubur, nah bilang anaknya, kasih masuk tawa iPhone 13, kasih juga PCD, kasih tongi AC. Tidak, jangankan handphone, kaos kaki saja kau mau pakai, tidak boleh. Mat Ali beserta istri harum, wangi, tapi begitu mati tidak mungkin bisa pakai parfum kecuali kapur barus. Padahal dia orang meninggal toh, kapur barus dikasih kok. Hartamu tidak akan mungkin masuk di kuburmu. Yang ketiga yang mengantar kita apa? Amal. Amal itu ada dua. Amal kebaikan, amal keburukan. Nah,
Masuklah kita kembali, seluruh pengantar kembali. Maka Nabi katakan, kalau masuk mako di kubur tidak bisa mako sholat. Kalau masuk mako di kubur tidak ada lagi yang kau bisa lakukan. Ini ada Pak Polisi, dia lagi syuting saya. Bukan polisi India ini, bukan. Ini polisi Republik Indonesia. Nggak kau ketawa? Ah, kau kirain kalau tidak ada polisi di Indonesia? Hei, hei, yang kau musuh polisi. Kau kirain dia kau acarata? Alhamdulillah, ada Kapolresnya. Kalau Kapolresmu hadir di satu acara, itu artinya negara mendukung kamu. Ini bukan polisi ini bukan Pak Yudi yang hadir, tapi siapa yang hadir? Polisi Republik Indonesia. Artinya kalian dilindungi oleh hukum. Kalau ada macam-macam ganggu kau polisi yang lawan. Makanya jangan kau musuh polisi, jangan kau maki-maki polisi. Polisi kafir, nggak kasih kau izin, nggak bisa kau ceramah. Mau kau lawan, nah kasih kau gas air mata. Makanya jangan musuh polisi. Hei, ibu, dirampok rumahmu, anakmu diperkosa, suamimu dibunuh, siapa kau cari? Tidak mungkin kau cari Satpol PP. Apalagi kalau dia pegawai honor. Ada pegawai honor di sini? Banyak. Ada? Ku tahu lagunya kalau pegawai honor. Begini lagunya. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Salatullah salamu. Ayo semua kita bersatu. Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Makanya jangan musuh polisi. Saya ceramah di Makassar, macet, tidak bisa gerak mobil. Saya baca surah Yasin. Yasin, tidak goyang-goyang mobil. Saya ganti lagi, mungkin ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak goyang-goyang. Begitu ku buka kaca, benar lihat ke polisi lalu lintas. Pak Ustaz beleng-beleng. Tapi Ustaz, lewat Ustaz. Tidak ada ku baca, langsung lewat lah mobil. Kenapa? Karena ada polisi lalu lintas. Makanya jangan kau musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta uang di jalan. Kenapa kau ketawa? Biar minta uang kalau ndak kau kasih, tidak ada gunanya. Maka kau juga salah. Kenapa kau kasih? Oh ndak baik, kasihan. Motorku pinjam kasihan. Kenapa kau ndak bawa surat-surat? Namanya polisi, kau bilang mohon kerjasamanya Pak, mohon kebijaksanaannya. Kau kasih, baru kau cerita. Itu namanya poro-poro singkulo. Kau melanggar, kau ndak lihat di rambu-rambu. Saya lihat juga. Kenapa kau langgar? Saya ndak lihat Ki. Kenapa kau ndak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Itu yang di jalan, kesian anak buah. Biasanya kakak komandan perentai. Tapi itu polisi film India, bukan polisi Indonesia. Polisi Polisi Republik Indonesia. I love you full. Ya.
Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, begitu kita masuk di kubur, semua urusan habis. Tidak bisa puasa, tidak bisa sholat, tidak bisa lagi, tak ada lagi amal. Pak polisi, tugas sampai di Papua tidak nyaman. Masih ada pilihan? Masih ada pilihan? Masih. Ada. Apa? Masih. Pensiun. Orang Sulawesi Selatan datang merantau ke Motong. Ternyata di sini tidak nyaman, susah cari kerja. Masih ada pilihan? Masih. Apa? Pulang kampung. Pulang lagi di kampungnya. Iya toh? Iya. Iya. Bapak Ibu merantau ke Malaysia. Ternyata di Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Ada. Apa pilihannya? Pulang kampung. Pulang. Tapi Bu, kalau di dunia kau menderita masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kau di kubur, ada pilihan? Ada. Ada pilihan? Ada. Masuk di kubur sudah dibungkus. Pas dia bilang, nggak enak di sini deh, keluar lagi deh, keluar dulu. Kalau kau pun keluar pakai pocong, lari semua orang. Saya dikubur tiba-tiba keluar, masuk di medsos, Dasat Latif jadi pocong. Iya toh? Iya. Maka kata Nabi, kotama noki buru'e. Yang pertama kali diperiksa sholat. Ada penjual gogos. Tahu penjual gogos? Tahu. 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 Nah, pesan sama istrinya karena takut pulang dengar taksiah bicara soal asap kubur ini Ustadz.